Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Langit Shanghai malam itu diselimuti kabut tipis dan cahaya lampu kota yang temaram. Di antara riuh lalu lintas dan hiruk-pikuk manusia yang terburu waktu, sebuah gedung tua berdiri bisu di ujung jalan sempit. Gedung itu dulunya adalah klinik rehabilitasi mental yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Setidaknya secara resmi. Di depan garis polisi yang membentang lusuh di pintu masuk gedung, Talia berdiri dengan mantel panjang hitam yang membalut tubuh rampingnya. Rambut hitam sepundaknya tersapu angin malam. Wajahnya serius, mata tajam menatap ke dalam gelapnya lorong bangunan. Tangannya menggenggam buku catatan kecil, dan ponsel yang sudah penuh dengan rekaman suara wawancara samar-samar bergetar di saku jaketnya. Dia baru saja selesai berbicara dengan seorang mantan perawat dari klinik itu. Menurut kesaksian yang direkamnya, seorang pasien perempuan ditemukan bunuh diri di kamar isolasi. Tetapi ada kejanggalan, luka di tubuh korban tidak sesuai dengan laporan resmi. Talia yakin ada sesuatu yang lebih gelap di balik kematian itu. Dan dia akan menuliskannya. Saat ia melangkah masuk melewati garis polisi yang tampaknya dibiarkan begitu saja malam itu, suara langkah sepatu lain terdengar dari arah belakang. Anda tahu, Anda tidak seharusnya berada di sini, bukan? Suara itu rendah, tenang, tapi dingin seperti udara malam yang menelusup ke sela tulangnya. Talia menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah darinya, jas abu-abu pas tubuh, dengan dasi longgar tergantung di leher. Wajahnya seperti ukiran batu, nyaris tanpa emosi. Dan Anda siapa? Talia bertanya tanpa gentar. Julian, psikolog forensik. Saya dipanggil oleh kepolisian untuk melihat ulang kasus ini. Talia mendengus pelan. Psikolog ya? Jadi Anda datang untuk menganalisis kematian perempuan itu lewat laporan kertas. Dan menyebutnya delusi bunuh diri biasa? Julian menaikkan alisnya. Langkahnya maju, sepatu kulitnya menginjak serpihan kaca di lantai. Dan Anda jurnalis, saya yakin, memutar fakta agar terlihat dramatis dan menjual. Talia melipat tangannya. Saya mencari kebenaran. Sesuatu yang saya yakin sering dihindari oleh orang-orang seperti Anda yang terbiasa membungkus segalanya dengan istilah akademik. Dan saya mencari logika, bukan dongeng konspirasi murahan. Tatapan mereka bertemu dalam ketegangan tajam. Untuk sesaat, hanya keheningan dan desau angin malam yang terdengar. Namun kemudian, suara langkah lain mendekat. Seorang petugas polisi muncul, terlihat canggung saat melihat dua orang itu hampir saling membunuh dengan tatapan. Kalian berdua diminta bekerja sama. Kepala penyelidikan ingin kalian menggabungkan temuan masing-masing. Maaf, Talia dan Julian bersuara nyaris bersamaan dengan nada tak percaya. Tidak ada pilihan, ini perintah langsung. Kalian punya waktu 2 minggu sebelum kasus ditutup sepenuhnya. Julian memalingkan wajahnya, menghela napas pelan. Bagus sekali. 2 minggu dengan jurnalis idealis. Talia melangkah melewatinya. Bahunya sengaja menyentuh lengan jas Julian saat ia berkata, dan 2 minggu dengan pria yang berpikir empati adalah penyakit mental. Malam itu berakhir dengan mereka berdiri di depan papan bukti yang sama. Berdiri sejajar namun berjauhan, seperti dua kutub yang menolak bersatu. Di antara kabut rumah sakit tua, benih konflik ditanam, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap. Lebih dalam. Julian melihat sekilas catatan Talia dari ujung matanya. Tulisannya rapi, padat, dan mencatat hal-hal yang bahkan polisi lewatkan. Talia mencuri pandang pada Julian saat ia fokus membaca berkas autopsi. Tangannya tegas, wajahnya dingin, namun sorot matanya sesekali terlihat kosong, seolah sedang menatap masa lalu yang tidak ingin dikenangnya. 2 orang yang saling membenci, 2 dunia yang bertabrakan. Tapi di malam pertama itulah, bayangan pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya mulai bergerak di antara mereka. Dan mereka belum tahu bahwa dari benci itu, cinta akan lahir, perlahan, menyakitkan, dan indah. Pagi hari berikutnya, turun hujan gerimis yang melembabkan seluruh kota. Shanghai terbungkus dalam kabut, abu-abu yang tebal,
menyelimuti jalan-jalan sempit, dan membuat setiap gedung tinggi terlihat seperti hantu diam dalam bayangan. Di dalam kantor kepolisian distrik pusat, ruangan penyelidikan dipenuhi aroma kopi basi dan kertas tua. Julian duduk di ujung meja panjang, mengenakan kemeja gelap dengan lengan digulung. Ia tidak berbicara, hanya membaca ulang hasil evaluasi psikologis korban. Ekspresinya tetap netral, namun garis tegang di rahangnya tak bisa disembunyikan. Di sisi berlawanan, Thalia mengetik di laptopnya dengan cepat. Tatapannya tajam ke layar, seolah mencoba menyatukan potongan-potongan informasi yang belum pas. Ia sesekali melirik Julian, berharap ia akan menyapa atau bahkan mengomentari data yang dia susun, tapi tidak ada apa-apa, hanya keheningan yang tebal dan mengintimidasi. Aku punya daftar pasien yang hilang dari sistem sejak tahun lalu. Thalia membuka pembicaraan duluan. Ada 3 nama yang tidak muncul dalam catatan rumah sakit, tapi disebut oleh beberapa mantan perawat. Julian tidak langsung menjawab. Ia mengambil kopi yang sudah dingin dari meja, menyesap sedikit, lalu menghela napas. Dan kau yakin informasi itu valid atau hanya omong kosong orang yang ingin viral di media sosial? Thalia memutar bola matanya. Kau selalu menganggap semua orang pembohong. Sebaliknya, Julian menjawab tanpa menoleh. Aku hanya belajar bahwa orang punya banyak motif, termasuk jurnalis. Thalia menahan amarahnya. Ia berdiri, berjalan mendekat, dan meletakkan selembar foto di atas berkas Julian. Ini foto terakhir korban sebelum meninggal. Ada tulisan di dinding belakangnya, tapi di laporan resmi, bagian itu sengaja dikaburkan. Julian memandang foto itu. Kata ibu, tertulis dengan darah samar, nyaris menghilang karena kontras lampu ruang isolasi. Lalu suara Julian terdengar pelan. Kau tahu ini bisa berarti banyak hal, bukan hanya konspirasi. Aku tahu. Thalia menatapnya, lebih lembut. Tapi aku juga tahu rasa sakit saat kehilangan seseorang yang tidak pernah sempat kita pahami. Julian menoleh padanya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, tanpa sinisme. Apa maksudmu? Thalia menunduk. Ayahku pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai dia meninggal, aku cuma dengar versi resmi. Tapi hatiku bilang, ada sesuatu yang ditutupi. Julian memandangi Thalia lebih lama dari yang perlu. Di matanya, ia melihat bekas luka yang tidak diperlihatkan siapapun. Luka yang serupa dengan miliknya. Baik, katanya akhirnya. Kita lihat data itu bersama. Hari itu mereka mulai bekerja berdampingan. Dengan jarak emosional yang masih besar. Tapi setidaknya ada ruang untuk kolaborasi. Mereka menyisir data bersama, mengunjungi mantan pasien yang masih hidup, mengumpulkan potongan cerita yang mulai membentuk sebuah pola gelap tentang penghilangan data, manipulasi memori, dan eksperimen tersembunyi. Di antara rapat-rapat dingin dan perjalanan ke lokasi, benih interaksi kecil mulai tumbuh. Suatu sore, saat hujan mengguyur mobil yang mereka tumpangi menuju rumah seorang mantan perawat, Thalia menggosok lengannya yang kedinginan. Tanpa kata, Julian membuka heater sedikit ke arahnya. Mereka tidak saling memandang, tapi ada sesuatu yang berubah dalam diam itu. Kenapa kau masih di bidang ini? Thalia bertanya tiba-tiba, suaranya nyaris tenggelam oleh suara wiper kaca. Karena aku tahu betapa bahayanya pikiran manusia, dan aku percaya, aku satu-satunya yang cukup gila untuk memahaminya. Apa itu jawaban serius atau sarkasme? Campuran keduanya. Thalia tertawa kecil, lembut tapi jujur. Julian menoleh, dan untuk pertama kalinya, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Malamnya, mereka duduk berseberangan di sebuah kedai teh tua. Lampu remang-remang dan aroma melati menciptakan suasana yang melankolis. Julian membuka catatan dari ponselnya, menunjukkan grafik yang ia buat tentang pola kasus bunuh diri di rumah sakit itu. Thalia menyimak dalam-dalam. Aku pernah terlalu percaya pada seseorang, Julian berkata pelan. Dan orang itu mengkhianatiku. Sejak saat itu, aku belajar untuk hanya percaya pada data, pada logika. Thalia membungkuk sedikit ke depan. Suaranya hangat namun kuat. Mungkin kau lupa satu hal.
Beberapa kebenaran tidak muncul dari data, tapi dari keberanian untuk merasa. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya, Julian merasa tidak begitu sendirian. Malam itu langit Shanghai seperti luka terbuka, pekat dan dingin, seolah menyimpan rahasia yang tak mau sembuh. Di kamar hotel kecil di distrik Tua Jing'an, Thalia merebahkan tubuhnya di ranjang, tubuh letih, tapi pikirannya belum bisa tenang. Lampu kuning temaram menyinari dinding putih yang kosong, sementara suara hujan memukul jendela seolah ingin masuk. Ia memutar rekaman wawancara terakhirnya. Suara perempuan tua, mantan perawat yang sudah hampir pikun, terdengar gemetar. Anak itu. Dia selalu bicara pada bayangan. Katanya ibunya ada di langit-langit, kadang menyanyi, kadang menangis. Tapi yang paling menyeramkan adalah malam terakhirnya. Dia bilang, ibu akan datang menjemputku besok, tapi bukan dengan tangan manusia. Thalia menggigit bibir. Kalimat itu menggema di benaknya. Bukan dengan tangan manusia. Pikiran Thalia kembali ke ekspresi Julian siang tadi. Dingin. Tapi ada satu detik ketakutan muncul di matanya saat mereka melihat simbol aneh di dinding ruang isolasi. Seolah dia mengenalnya, atau lebih buruk, pernah melihatnya sebelumnya. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor yang baru-baru ini tersimpan. Julian. Butuh 3 kali dering sebelum suara berat itu menjawab. Ya? Aku nggak bisa tidur. Thalia berkata jujur. Aku ingin tanya, simbol itu. Kau tahu itu, bukan? Henning. Thalia. Julian berkata pelan. Beberapa hal tidak boleh ditanya lewat telepon. Jadi kita ketemu? Tanyanya, nyaris seperti tantangan. Setengah jam kemudian, mereka duduk di dalam mobil Julian yang terparkir di pinggir jembatan tua, menghadap ke sungai Huangpu yang tenang dan kelam. Julian membuka map kulit coklat tua dari bagasi, lalu menyerahkannya ke Thalia. Ini catatan dari kasus yang tidak pernah dipublikasikan. Tahun 2016, anak perempuan berusia 12 tahun bunuh diri dengan cara yang sama. Di dinding kamarnya, tertulis simbol itu. Digores dengan kuku. Kenapa nggak pernah dilaporkan? Karena ayahnya adalah pejabat tinggi rumah sakit. Thalia menatapnya lekat-lekat. Dan kau tahu ini karena aku menangani kasusnya. Anak itu pasienku. Dada Thalia mengencang. Kau menyimpan semua ini sendirian selama ini? Julian menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi, lambat dan menghantui. Setiap malam, suara anak itu masih ada. Di pikiranku, di dinding pikiranku. Kau tahu kenapa aku sinis, Thalia? Karena kalau aku tidak membuat jarak, aku hancur. Thalia menyentuh tangannya perlahan. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat dunia berhenti sejenak. Kau tidak sendiri lagi, Julian. Julian menarik napas panjang, lalu menggenggam jari Thalia sebentar. Tidak erat, tapi nyata. Di antara suara hujan, kehangatan itu terasa seperti pelampung di tengah laut gelap. Malam itu, Thalia pulang dengan perasaan yang bercampur. Di kamar hotelnya, ia memejamkan mata. Tapi saat tidur mulai datang, ia mendengar sesuatu. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Sebuah suara. Ibu akan datang menjemputku besok, tapi bukan dengan tangan manusia. Suara yang sama, nada yang sama. Tapi sekarang, suara itu berasal dari dalam dirinya. Ia terbangun dengan napas memburu. Dan di cermin, sejenak ia melihat bayangan anak kecil berdiri di belakangnya, sebelum menghilang dalam kedipan mata. Thalia menggenggam dada. Apa yang mereka kejar bukan hanya rahasia rumah sakit, tapi sesuatu yang lebih tua dan mulai bangkit kembali. Dan di ujung lorong itu, suara masa lalu menunggu mereka. Fajar belum menyentuh horizon ketika Julian membuka pintu apartemennya dengan kepala berat. Ia tidak tidur semalaman. Matanya merah, pikirannya kusut oleh suara-suara yang tak seharusnya kembali. Sebagai psikiater, ia terbiasa memisahkan realita dan halusinasi. Tapi sekarang, dinding-dinding batas itu mulai rapuh. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kamar mandi. Rambut acak-acakan, mata cekung, wajah lelah.
Tapi bukan itu yang membuatnya berhenti. Ada sesuatu di balik matanya, seperti bayangan yang menatap balik. Gelap, sunyi, dan penuh luka. Tiba-tiba, suara ketukan dari pintu utama mengejutkannya. Julian membuka pintu, dan di sana Thalia berdiri. Wajahnya pucat, mata sembab, rambut masih sedikit basah karena gerimis pagi. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia masuk dan langsung memeluk Julian. Julian kaku, bingung, lalu perlahan membalas pelukan itu. Ada sesuatu dalam sentuhan Thalia pagi itu yang lebih dari sekadar kehangatan, ada ketakutan. Tapi juga keberanian untuk mendekat, meski luka mereka belum sembuh. Aku lihat dia, bisik Thalia di dada Julian. Anak itu, tapi bukan cuma bayangan, rasanya seperti dia mencoba masuk ke dalam pikiranku. Julian mengusap punggungnya pelan. Kau mulai mengalaminya juga. Mereka duduk bersebelahan di sofa ruang tengah, tanpa cahaya lampu, hanya ditemani cahaya abu dari langit mendung. Aku mulai mengerti, Thalia berkata perlahan. Semua korban, mereka punya trauma masa kecil, luka psikologis yang tidak pernah sembuh. Dan entitas ini, apapun itu, memakan luka itu. Julian mengangguk. Semakin dalam luka, seseorang semakin besar celahnya. Thalia menoleh. Lalu, bagaimana denganmu, Julian? Apa celahmu? Ia terdiam lama, sangat lama. Lalu akhirnya berkata, aku kehilangan adik perempuanku waktu aku masih SMA. Ia bunuh diri di ruang kamar tidur kami. Tidak ada surat, tidak ada alasan, hanya sepi yang panjang. Dan selama bertahun-tahun, aku menyalahkan diriku sendiri. Karena aku psikiater, tapi tidak bisa membaca hatinya. Thalia memegang tangannya. Aku rasa luka kita saling mengenali. Julian memandangnya. Dalam keheningan yang mulai menghangat, mereka saling menatap lama, sangat lama. Lalu Thalia bergeser sedikit lebih dekat. Tubuh mereka kini hanya sejengkal. Napas mereka saling terasa, tapi tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan liar, hanya jarak yang semakin sempit dan energi yang mendidih di bawah permukaan. Kita tidak harus membicarakan semuanya sekarang, kata Thalia pelan. Tapi saat kau bicara barusan, aku tidak merasa takut. Aku merasa dekat. Julian tersenyum kecil, senyum yang tulus dan terluka. Kau orang pertama yang bicara padaku seperti itu setelah bertahun-tahun. Malamnya, mereka mengunjungi tempat kejadian perkara baru. Seorang pria muda, dosen psikologi, ditemukan tewas dengan kondisi mirip seperti korban sebelumnya. Di kamarnya, tertulis kata-kata, aku tidak ingin mengingat. Di meja kerja korban, ada satu file terbuka. Judulnya, Trauma Emosional dan Pola Ketergantungan Mental. Julian membacanya perlahan. Kita semua mencari sesuatu di luar. Padahal, monster itu tumbuh dari dalam. Thalia mengusap tulisan itu dengan jari. Mungkin entitas ini bukan sekadar hantu, tapi metafora dari luka kolektif. Rasa sakit yang begitu dalam, sampai menjelma menjadi sesuatu yang bisa membunuh. Julian mengangguk. Dan mungkin satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan menyembuhkan diri sendiri. Thalia menatapnya. Berani mencoba? Julian menatap balik. Kalau bersamamu, mungkin aku berani. Dan untuk pertama kalinya, saat mereka keluar dari ruangan kematian itu, mereka tidak merasa sendirian lagi. Julian dan Thalia berdiri terpaku di lorong bawah tanah rumah sakit terbengkalai, yang kini menjadi TKP terbaru. Di antara dinding lembab berjamur dan bau karat menyengat, ada sebuah pintu kayu tua dengan simbol yang sama. Lingkaran terbakar dan garis miring ke dalam, seperti mata yang menangis darah. Thalia merinding. Ini bukan bagian dari denah bangunan. Aku sudah cek arsitektur aslinya. Pintu ini tidak tercatat. Julian mendekat perlahan. Telapak tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin seperti es. Aku mengenal simbol ini, gumamnya. Ini muncul dalam sketsa pasien-pasien yang didiagnosis skizofrenia berat. Tapi mereka semua tidak pernah saling kenal. Jadi, ini bukan cuma delusi, Thalia berbisik. Ini jaringan luka. Julian mengangguk. Bisa jadi, luka-luka jiwa yang terhubung lewat satu entitas, atau satu dimensi. Dunia batin yang mulai menyusup ke realitas. Pintu itu membuka, perlahan,
sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada gerakan, tapi engselnya berdecit, seolah menyambut mereka kembali ke rumah. Di dalamnya, ruangan itu seperti potongan dari dunia yang lain. Langit-langit tak berujung, dengan dinding yang terus berubah bentuk, terbuat dari foto-foto, kenangan, dan cermin retak. Bayangan Thalia terpantul di mana-mana, tapi setiap refleksi memperlihatkannya dalam versi yang berbeda. Ketakutan, amarah, kepasrahan. Julian berdiri mematung di tengah ruangan. Tempat ini bukan hanya simbolis, ini manifestasi dari memori kolektif. Thalia mendekatinya. "Julian, kau melihat sesuatu?" Julian mengangguk. Matanya menatap satu dinding penuh lukisan anak perempuan dengan mata kosong. "Itu adikku." Thalia menggenggam tangannya. "Jangan terlalu dalam, kita bisa tenggelam." Tapi sudah terlambat. Julian mulai berjalan ke arah dinding itu. Jemarinya gemetar menyentuh satu lukisan. Tiba-tiba, cahaya ruangan meredup drastis. Suara-suara mulai terdengar. Isak tangis, teriakan, bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal. Thalia menarik Julian, tapi tubuh Julian kaku. Matanya membelalak. Ia sedang melihat kenangan itu. Kilasan masa lalu. Seorang gadis remaja duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya membiru, tangannya memegang surat tak tertulis. Julian muda berdiri di ambang pintu, terlalu takut untuk masuk, terlalu lambat untuk menyelamatkan. "Aku nggak bisa terus hidup di dunia yang tidak mau mendengar," kata suara sang adik, bergema dalam kepala Julian sekarang. "Dan kau, Kak, kau selalu terlalu sibuk memahami orang lain, sampai lupa melihatku." Thalia membentak, "Julian, itu bukan nyata," tapi air mata Julian mengalir. "Aku membiarkannya mati." Thalia mendekat, menampar wajahnya keras. "Lihat aku, Julian. Ini bukan penebusan. Ini jebakan. Jangan biarkan rasa bersalahmu membunuh kita." Perlahan, mata Julian kembali fokus. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Tapi ia kembali. Dan saat itu, dinding bergelombang mulai runtuh. Bayangan di cermin menjerit tanpa suara. Dan suara bisikan berubah menjadi raungan kesakitan. Mereka telah merobek satu lapisan luka, dan itu membuat entitas itu marah. Di luar ruangan, mereka keluar dengan tubuh lelah dan napas tersengal. Tapi mereka tahu, itu bukan ilusi. Dunia dalam jiwa manusia bisa menjadi nyata. Terlalu nyata. Thalia menatap Julian. "Kau menyentuh pusatnya?" Julian menggenggam tangannya. "Dan kau menarikku keluar." Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, mereka tidak hanya saling percaya. Mereka mulai saling menyelamatkan. Hujan turun deras di malam itu, menghapus batas antara jalanan dan bayangan. Thalia dan Julian berada di kamar hotel kecil. Tubuh mereka masih dibasahi oleh sisa kengerian dunia lain yang baru saja mereka masuki. Hanya lampu tidur yang menyala, memantulkan cahaya lembut di kulit mereka yang pucat kelelahan. Mereka tidak langsung bicara. Hanya duduk di lantai, bersandar pada dinding, dengan lutut saling menyentuh. Dunia terlalu sunyi, dan kata-kata terasa terlalu ringan untuk menggambarkan beban yang menindih jiwa mereka. "Aku pikir, aku akan kehilangan diriku di sana." Julian akhirnya berkata pelan. "Kalau kau tidak menarikku keluar, mungkin aku akan tinggal selamanya di sana, bersama bayangan adikku." Thalia mengangguk perlahan. "Aku tahu perasaan itu. Aku pernah hampir hilang juga. Waktu kecil. Ibuku, dia sering memelukku di malam hari hanya untuk bilang aku terlalu lemah untuk bertahan hidup di dunia ini." Julian menoleh, perlahan. "Dia salah." Thalia tersenyum pahit. "Tapi aku sempat percaya. Lama. Sampai aku belajar bertahan bukan untuk membuktikan pada dia, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri." Julian mengusap pipinya. "Kau lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui, Thalia." Dan dalam diam itu, mereka perlahan merapat. Tidak ada desakan, tidak ada gairah yang meledak. Hanya kulit yang saling menyentuh, perlahan. Napas yang bertemu.
dan satu ciuman singkat yang terasa lebih seperti janji daripada hasrat. Julian menarik wajah Thalia ke dadanya. Ia membelai rambutnya, seperti menenangkan sesuatu yang rapuh dalam dirinya. Bolehkah kita diam di sini sebentar? Berapa lama? Selamanya, kalau bisa. Beberapa jam kemudian, mereka duduk bersama di depan laptop, meneliti data-data pasien terdahulu. Setiap korban memiliki pola trauma yang sama. Tapi, semuanya juga memiliki satu kesamaan lain. Mereka semua pernah menjalani sesi terapi tertentu di bawah pengawasan seorang dokter yang kini menghilang dari catatan rumah sakit. Dr. Shaw. Thalia menunjuk file itu. Nama ini selalu ada di latar, tapi tidak ada foto, tidak ada riwayat resmi. Julian mengetik cepat. Dia bukan dokter biasa, dia eksperimen. Thalia membaca data yang muncul. Program penelitian rahasia. Terapi untuk mengakses trauma terdalam pasien lewat hipnosis ekstrem. Beberapa pasien meninggalkan realitas dan tidak kembali. Julian menghembuskan napas. Ini bukan tentang hantu, ini tentang percobaan. Mereka membuka pintu ke tempat yang tidak bisa ditutup kembali. Esok paginya, mereka mengunjungi sisa laboratorium bawah tanah rumah sakit tempat program itu dulu dijalankan. Lorong-lorong gelap dan berkarat seperti paru-paru kota yang mati. Di ujung lorong, mereka menemukan satu ruangan terkunci. Dan di dalamnya, sebuah kursi logam dengan tali pengikat dan layar proyektor rusak yang masih menyala samar. Julian menyalakan alat rekam tua di pojok ruangan. Subjek 12 menunjukkan respons emosional berlebihan terhadap stimulus kenangan negatif. Luka emosionalnya memicu manifestasi visual yang belum dapat dijelaskan secara medis. Kami menduga trauma mendalam dapat membuka batas antara kesadaran dan realitas alternatif. Thalia menutup mulutnya. Mereka menciptakan monster ini. Julian menggenggam tangannya. Dari luka manusia, lalu layar tiba-tiba menyala dengan gambar wajah. Seorang gadis kecil menangis diikat di kursi itu. Di baliknya, sosok laki-laki berdiri, wajahnya buram, tapi suaranya jelas. Jika kau tidak bisa sembuh, maka kau akan menjadi bagian dari luka itu selamanya. Dalam lorong gelap itu, Thalia dan Julian tahu, apa yang mereka lawan bukan hanya arwah, bukan hanya kegilaan, tapi warisan kejahatan yang dikubur dalam jiwa banyak orang, dan kini sedang bangkit kembali lewat trauma yang belum disembuhkan. Namun, malam itu mereka juga belajar sesuatu yang baru, bahwa selama luka itu dibagi, mereka bisa tetap kuat bersama, dalam gelap yang sama. Malam itu, udara di luar terasa dingin, menggigit kulit, seperti dunia itu sendiri sedang menahan napas. Julian dan Thalia berdiri di atap gedung tinggi, menatap ke langit gelap yang penuh dengan awan hitam bergulung-gulung. Seolah-olah mereka tengah berada di ambang kehancuran. Hujan mulai turun, tipis namun pasti, dan meskipun mereka berdua basah, keduanya tetap diam. Dalam keheningan itu, hanya ada suara detak jantung yang bergema keras. Aku merasa seperti kita berjalan menuju akhir. Thalia berkata perlahan. Suaranya teredam oleh gemuruh angin. Semakin dekat, semakin aku merasa seperti sesuatu yang besar sedang menunggu di ujung sana. Julian menoleh padanya. Matanya tetap tajam meski ada kelelahan di baliknya. Kita memang dekat pada akhir, tapi itu bukan berarti kita akan kalah. Thalia menggenggam lengan Julian, menatapnya dalam-dalam. Kau yakin? Satu-satunya pilihan yang kita punya adalah melawan. Jawab Julian, suara tegas namun ada rapuh di sana. Jika kita menyerah, monster itu akan menang. Mereka berdiri begitu lama, dikelilingi oleh deru angin dan kilatan petir. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar, hanya perasaan. Dalam keterasingan ini, mereka tahu mereka hanya bergantung satu sama lain. Tidak ada lagi jalan mundur. Kembali ke realitas pagi harinya, mereka berdua menemukan diri mereka berada di ruang pengadilan tua, sebuah tempat yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Tapi itu bukan ruangan pengadilan biasa. Dindingnya berkerak, dan kursi-kursi di ruang sidang itu tak pernah tersentuh oleh waktu. Di tengah-tengah ruangan, terbaring tubuh seorang wanita. Tampak begitu nyata, begitu dekat. Wajahnya mengenali mereka.
Wajah itu, sama seperti Thalia. Ini dia, Julian berbisik. Thalia terdiam, wajahnya pucat. Ini bukan nyata. Ini hanya ilusi. Namun, semakin mereka menatap wajah wanita itu, semakin mereka merasakan kenyataan mengikat mereka lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Itu adalah wajah dari dirinya. Wajah dari trauma yang ia sembunyikan selama ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar, keras, menggema di antara dinding batu yang dingin. Seorang pria muncul, mengenakan jas hitam yang rapat. Wajahnya tersembunyi bayangan topi fedora. Mata Julian menyipit. Dr. Shaw. Julian menyebut nama itu dengan suara serak. Pria itu tersenyum. Senyum yang tajam dan penuh arti. Kalian akhirnya sampai juga. Aku sudah menunggu. Thalia menggerakkan langkahnya maju. Apa yang kau inginkan dari kami? Dr. Shaw melangkah lebih dekat. Suaranya berat, penuh dengan rahasia. Aku ingin kalian mengerti. Luka yang kalian rasakan, ketakutan yang menghantui kalian, itu semua bukan hanya milik kalian. Itu milik dunia ini. Dan aku di sini untuk membebaskannya. Julian menatap tajam. Dengan cara menghancurkan segalanya, dengan cara membuka pintu. Jawab Shaw. Pintu yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia yang terhimpun dari luka-luka masa lalu. Dunia yang lebih nyata daripada kalian bisa bayangkan. Thalia menggenggam tangan Julian. Tidak, kami tidak akan membiarkanmu menguasai kami. Shaw mengangkat bahu, tampak tidak terganggu. Semua orang akan menjadi bagian darinya, Thalia. Luka itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Semua yang kalian takutkan, semua yang kalian benci akan kembali. Pertarungan terakhir perang itu tidak dimulai dengan teriakan, bukan dengan senjata. Ini dimulai dengan pikiran, dengan kenangan yang tajam dan tak bisa dilepaskan. Thalia menatap cermin besar yang terpasang di dinding ruang sidang. Dalam pantulannya, ia melihat dirinya, bukan yang ia kenal, tetapi versi lain dari dirinya, yang lebih lemah, lebih takut. Julian di sampingnya, perlahan mulai menyatu dengan bayangannya sendiri. Jika kita membiarkan rasa takut ini menguasai kita, maka kita tidak akan pernah keluar dari sini, Thalia berkata. Nadanya penuh keyakinan. Julian mengangguk. Kita harus melawan kenangan ini. Kita harus menghancurkannya. Dan saat itu, dunia yang mereka kenal mulai runtuh. Cermin pecah. Ruang sidang itu meluap dengan bayangan. Dengan segala rasa takut dan penyesalan yang pernah mereka rasakan. Dr. Shaw tersenyum puas, tetapi tidak ada kebahagiaan di matanya. Hanya kehampaan yang lebih dalam. Thalia menarik Julian ke dalam pelukannya, mendorong kekuatan dalam dirinya untuk menerobos dunia ini. Dengan satu kata, mereka menyatu dalam kekuatan yang lebih besar. Cukup, dan dalam sekejap, dunia itu hancur. Keesokan pagi, ketika mereka terbangun, mereka tidak berada di ruang sidang itu lagi. Mereka berada di sebuah taman, penuh dengan bunga yang bermekaran dan sinar matahari yang cerah. Dunia itu nyata. Dunia ini nyata. Thalia dan Julian duduk di bangku taman, saling berbagi senyum. Keheningan itu begitu sempurna, seakan-akan dunia yang penuh luka dan penderitaan itu tidak pernah ada. Apakah kita benar-benar menang? Thalia bertanya. Suaranya lembut. Julian menatapnya, senyum tipis di bibirnya. Kita sudah menang, karena kita memilih untuk tetap bersama, dan tidak membiarkan luka itu menghancurkan kita. Dan dalam kedamaian itu, mereka tahu, meskipun luka itu akan selalu ada, mereka memiliki satu sama lain. Dan itu sudah cukup. Beberapa bulan telah berlalu sejak mereka mengalahkan Dr. Shaw dan dunia yang tercabik oleh trauma masa lalu. Dunia kini terasa lebih terang, meskipun masih ada bayangan yang menyelimuti. Namun, itu bukan lagi bayangan yang menakutkan. Mereka telah belajar untuk menghadapinya, untuk menerima luka-luka yang ada di dalam diri mereka. Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota, Julian dan Thalia duduk berhadapan. Mereka tidak lagi terjebak dalam kegelapan masa lalu, tetapi berada dalam perjalanan baru. Kehidupan yang telah mereka pilih, bukan yang dipaksakan oleh takdir. Thalia menatap secangkir kopi di tangannya.
Aku merasa seperti hidupku baru dimulai. Julian menatapnya dengan mata yang lebih lembut, lebih terbuka daripada sebelumnya. Aku tahu, kita mulai dari awal, Talia. Talia tersenyum, matanya berkilau. Aku tak pernah membayangkan kita akan sampai sejauh ini. Aku pikir, aku akan kehilangan diriku sendiri. Julian menggenggam tangannya, jari-jarinya terasa hangat dan pasti. Aku juga, Talia. Tapi kamu mengajarkanku untuk bertahan. Kita bertahan bersama. Mereka saling bertukar pandang. Satu-satunya kata yang keluar adalah keheningan yang penuh makna. Mereka tidak perlu lagi kata-kata. Cukup satu sentuhan, satu tatapan, untuk mengetahui bahwa mereka sudah menemukan kedamaian di tengah badai yang pernah melanda mereka. Julian dan Talia berjalan pulang bersama setelah seharian menghabiskan waktu bersama. Mereka melewati jalanan kota yang sudah mulai sunyi, diterangi oleh lampu-lampu jalan yang berkilauan. Suara langkah mereka menggema pelan di antara hiruk-pikuk kota yang perlahan mereda. Jadi, apa rencanamu sekarang? Talia bertanya, suaranya lembut, tetapi ada keraguan yang tersirat. Julian berhenti sejenak, menatap ke arah langit yang bersih, di mana bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Aku ingin melanjutkan pekerjaan yang dulu, menyelidiki fenomena-fenomena ini, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang bisa memberikan pemahaman, bukan hanya mencari jawaban. Talia mengangguk. Itu terdengar seperti jalan yang tepat. Aku ingin membantu. Dengan apa yang kita alami, kita bisa memberitahu orang lain, agar mereka tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Julian tersenyum tipis. Senyumnya tidak hanya manis, tetapi penuh keyakinan. Kita akan membantu mereka, Talia. Bersama Talia menggenggam tangannya. Dan dalam genggaman itu, mereka merasa seperti dunia yang mereka bangun adalah dunia yang baru. Dunia tanpa bayangan masa lalu, tanpa ketakutan yang mengikat mereka. Dunia yang penuh dengan harapan. Beberapa bulan setelah itu, Julian dan Talia memulai proyek baru bersama. Sebuah organisasi yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang terperangkap dalam trauma mereka. Memberikan mereka jalan keluar yang penuh harapan dan pemulihan. Mereka bekerja berdampingan, memanfaatkan pengalaman mereka untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang lain. Suatu hari, di sebuah acara amal yang mereka adakan, Julian berdiri di depan audiens dengan Talia di sampingnya. Mereka berbicara tentang perjalanan mereka, tentang bagaimana mereka bertahan bersama, dan bagaimana mereka akhirnya menemukan jalan menuju kebahagiaan. Apa yang kita alami, kata Julian dengan suara penuh semangat, bukanlah sesuatu yang kita pilih, tetapi kita memilih untuk keluar dari kegelapan itu. Dan kami di sini untuk memberitahu kalian semua, ada harapan di luar sana. Kalian tidak pernah sendirian. Talia mengangguk, senyumnya lembut. Kehidupan ini penuh dengan luka, tapi juga penuh dengan peluang untuk sembuh. Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan penyembuhan kalian. Audiens berdiri dan memberi tepuk tangan. Dan dalam tepuk tangan itu, Talia dan Julian tahu bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Sesuatu yang tidak hanya menyembuhkan diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain. Setelah acara tersebut, mereka duduk di tepi danau kecil yang tenang, di mana cahaya bulan memantul di permukaan air yang jernih. Talia menyandarkan kepalanya di bahu Julian, merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Dunia ini bisa menjadi tempat yang indah, kan? Talia berbisik, suaranya lembut. Ya, jawab Julian, memeluknya dengan erat. Asalkan kita memilih untuk melihat keindahannya. Dan di sana, dalam keheningan malam yang penuh bintang, mereka tahu bahwa mereka telah melewati semuanya bersama. Tidak ada lagi bayangan yang menghantui. Tidak ada lagi luka yang tak terobati. Hanya mereka berdua, bersama dalam dunia yang mereka pilih untuk ciptakan. Dunia yang terang, penuh harapan, dan penuh dengan cinta yang tulus. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya
Mungkin saja tentang kamu.